Beli ponsel khususnya iPhone yang nggak usah maksain beli seri yang paling baru. Yang lama-lama juga masih menggoda ya, salah satunya iPhone XR. Harganya tuh udah cukup oke ya, kalau garansi X internasional 4 jutaan tuh udah dapet. Kalau X atau bekas garansi resmi 5 jutaan tuh dapat ya. Bisa saya katakan di awal buat 2023 dan kedepannya ponsel ini masih sangat layak buat dimiliki. Tapi ada 5 catatan yang harus kalian ketahui, oke? Di sini Fadil langsung aja kita review ponsel tahun 2018 ini. Yang pertama tuh iPhone full screen termurah. Yes, iPhone full screen memang udah menjadi keharusan ya. Bukan karena masalah punya poni atau kelihatan kekinian, tapi masalah gesturnya. Sekarang tuh saya lagi pegang iPhone SE 3 ya, tapi tetap buat navigasi, perpindahan aplikasi tuh enaknya ya pakai gestur gini. Layarnya emang masih IPS ya, bukan OLED, dan secara resolusi juga nggak nyampe Full HD. Tapi secara penggunaannya nggak ada masalah sama sekali, apalagi ini bisa menjadi obat buat kalian yang lagi cari ponsel layar IPS yang oke, dan di lini iPhone ini tuh yang termurah ya, sekali lagi untuk jenis full screen. Walau berkali-kali saya udah review ponsel dengan layar OLED, warnanya tuh emang gonjreng, terus refresh rate lebih tinggi, pas pindah lagi ke iPhone XR ini sekali lagi masih fine aja, karena experience-nya tuh masih bisa bersaing ya, ditambah didukung sama speaker yang oke, dan tenang, ini nggak akan burn in ya. Yang dimana sekarang tuh lagi rame ya, iPhone 14 Pro Dynamic Island-nya tuh mulai burn in. Lebih lanjut saya pernah bahas ya masalah layar OLED dan layar IPS di video lain. Nah lanjut ke nomor 2 yaitu kameranya yang cuma satu. Buat kalian yang lagi cari sebuah ponsel punya kamera banyak di rentang harga kurang lebih sama, iPhone XR bukan pilihan karena cuman punya satu lensa aja di belakang. Ini harus dicatat ya, bukan masalah nggak punya lensa makro atau nggak punya lensa depth yang gimmick ya, tapi nggak punya lensa ultrawide. Karena ultrawide itu cukup kepake ya kalau misalkan foto di ruangan sempit atau lagi foto banyakan. Di iPhone XR ini juga harus diterima kita nggak bisa nikmati mode malam, sehingga ya kalau fotografi malam ya jangan ngarep banyak. Tapi overall di tahun 2023 ini tuh hasil kameranya sangat solid dan masih sangat bisa diandalkan. Saya kasih sedikit beberapa sampelnya ya, pokoknya masih baik ya. Apalagi kalau misalkan kalian tuh suka ngupload konten buat Instagram atau TikTok, tentu kualitas uploadannya baik. Nah yang ketiga tuh belum 5G. Yap, di harga 4 jutaan dan bahkan kurang Android tuh udah punya ponsel yang modemnya tuh 5G. Kalian harus terima ini dan sebenarnya buat tahun ini dan beberapa waktu ke depan, walau kita nggak punya ponsel 5G, nggak jadi masalah besar sih. Toh sekarang saya aja masih aman ya nikmatin jaringan 4G dan nikmatin jaringan WiFi yang kualitasnya udah makin membaik ya. Apalagi harganya tuh udah mulai terjangkau ya, yang kecepatannya dan kuotanya lebih oke. Tapi terlepas jaringan 5G, kalian harus tahu ya, iPhone XR ini adalah ponsel iPhone yang punya dual SIM termurah untuk saat ini. Hal ini cukup menarik ya, ditambah karena Smartfren nggak cuma provider yang nyediain eSIM ya, karena Indosat mulai menyediakan eSIM. Lalu yang keempat ada update iOS yang udah gak panjang. iPhone XR ini sekarang udah iOS 16 ya, yang artinya iOS 17 dan 18 adalah update yang terakhir. Bilang atau karena dulu ya iPhone 6s dapat update sampai 6 kali ya, tapi iPhone 7 cuma 5 kali aja. Jadi kalau kalian tuh sangat mempertimbangkan pengen ngicip iOS terbaru lebih dari iOS 18 nanti, ini bukan pilihan. Tapi walaupun iOS-nya ini tuh udah update di penghujung umur ya, secara praktik penggunaannya nggak ada masalah. Walaupun ini tuh pakai spek yang tahun 2018. Buat kerjaan keseharian, foto, ambil video, dan kegiatan lainnya, si iPhone XR ini masih bisa ngehandle dengan baik. Termasuk nge-game kasual kayak PUBG atau lainnya. Performa iPhone XR tuh masih sangat bisa diandalkan di tahun ini dan tahun kedepannya. So, apakah iPhone XR itu layak dimiliki di tahun 2023 dan kedepannya? Masih layak ya, khususnya buat kalian yang nyari iPhone full screen LCD IPS dengan baterai yang cukup awet dan harganya terjangkau. Kalau kalian juga konten kreator di Instagram atau TikTok, iPhone XR bisa menjadi pilihan yang baik juga kalau budgetnya tuh mepet gitu. Yang harus kalian terima tuh ya tadi, dan yang poin yang harus paling ditekankan adalah ini nggak punya 5G dan update iOS-nya udah nggak panjang lagi. Untuk kelas iPhone ya, yang notabene tuh dapat update 5-6 kali ya major update-nya. Kalau misalkan disejajarkan dengan Android ya sama aja, yang mid-range 4 jutaan tuh ya 2 atau 3 kali gitu. Atau bahkan ada yang sekali. Oke, jadi sekian saja review iPhone XR di 2023 ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.